Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wafik dari masnahko.com. Di video keempat kali ini kita akan membuat filter yang ke apa tuh yang ke pokoknya kita akan membuat filter grid. Jadi kita akan uh, menambahkan data di tabel yang kita bikin ini. Pertama-tama kita perlu suatu form untuk ngisi datanya. Jadi kita bikin formnya aja dulu. Rencana kita akan bikin di sini aja, di bawah tabel aja, biar satu tabel aja. Jadi kita akan bikin form untuk ngisi tabelnya. Oke, kita langsung bikin aja. Kita bikin form di bawah tabel, berarti di sini. Sini kita bikin form aja, form seperti biasa. Terus di sini kita pakai view on submit direktifnya. Terus kita pakai prevent supaya actionnya nggak jalan. Terus preventnya diarahin ke metode, misalkan add employee. Kita bikin metode add employee ini. Bikin metode employee. Terus sini perlu ditambahin formnya. Biasa aja. Input tipenya text, class name-nya form control. Placeholdernya misalkan pertama kita name ya, input your name, ini aja deh, name. Kita tes satu form dulu. Nah, kita sudah ada punya satu text field name. Yang lain kita tinggal kopas aja. Kita perlu name. Oke, kita copy paste aja di kolom-kolom yang lain. Address, terus satu lagi font. Oke, kita tes. Refresh lagi. Kok kelihatan ya? Name. Bentar. Tambahin satu lagi, button. Kok nggak kelihatan ya formnya ya? Coba kita jalanin lagi group watch ya. Group kita compile ulang. Nah, sudah keluar. Oke, ini submit, save, refresh lagi. Oke, sudah ada kolomnya. Kita bikin heading di sini. Employee. Nah, nanti
kita ketik save, ini nggak jalan ke actionnya karena sudah kita disable menggunakan prevent. Jadi nanti akan diarahin ke metode ini, add employee. Nah, di metode employee kita seperti biasa, kita pakai Axios, kita pakai post karena untuk ngirim data kita menggunakan post. Terus di sini berarti kita perlu bikin rootnya, kita tambahin rootnya lagi aja untuk nge-save ngirim datanya. Kita pakai post API employee add gini aja, employee misalkan post data. Add data, kita bikin functionnya di controller, public function add data. Terus kita bikin validasinya, coba this validate name misalkan required, kita punya address, kolom name, address, satu kolom lagi kita punya kolom font. Oke, jadi validasinya kita bikin sederhana aja, dibikin required. Terus kita add datanya, kita tampung di sini misalkan create, panggil modelnya namanya employee, create request all. Oke. Terus kita response JSON ya, kirim pesan ya, return response JSON, kita kirim datanya. Kalau ada error requirednya kita kirim ke sini. Oke. Terus kita arahin di sini post, alamatnya inget, copy aja deh. Dan kita lakuin setelah kita post, terus kita lakuin misalkan apa ya, konsol dulu aja deh, konsol log sukses. Kurang apa lagi ya, kita post. Oh iya, datanya perlu kita deklarasikan. Sini datanya new data. Kita punya name, terus kita punya address, terus kita punya lagi namanya font. Terus kita perlu bikin bindingnya, jadi supaya si user ngetik nama, address, dan number akan dibandingin dengan yang ada di data ini, yang data akan kita create baru ini. Kita bikin view modelnya,
apa di sini sih, nama, name, address, phone. Name, add data, name, add data, address, add data, phone. Kita tes coba dulu deh, ada error apa. Kita lihat ininya. Konsolnya kita tes, isi aja. Kan Wafik Tegal. Ada error apa nih? Tes required, ya masih nyangkut di validasi nih. Harusnya ini ya, sebentar. Kita tes lagi ya, apa yang kurang. Oh iya, URL-nya belum kita parsing. Kita di sini perlu parsingkan URL-nya. Terus var data input vm titik add data. Terus kita parsing di sini supaya dikirim ke URL-nya, name kita yang kita kirim di HTTP-nya. Kita kasih koma aja, terus data input. Oke, kita tes lagi. Kita tes isi data, misalkan Wafik Tegal kota 08 sekian. Kita tes, bismillah. Twing, masih ada error apa lagi nih? Token mismatch exception. Oh ya, kalau di Laravel kalau kita pakai form gitu, dia ada miss token gitu, kita mesti exception di link API kita. Ada beberapa cara sebenarnya untuk nanganin masalah token exception. Ada dengan kita masang header di Ajax request-nya, ada juga kita bikin kayak exception gitu di middleware-nya. Kita di sini saya akan pakai di exception di middleware-nya aja, cara yang menurut saya paling gampang dan paling simple. Kita ke sini ke app http middleware verify JSRF token. Di bagian exception ini kita tambahin aja alamat ini, employee ini aja. Jadi kalau ada alamat ini, employee ini yang API/employee dan macam-macam, kita akan biarkan supaya nggak ngecek token ya, token exception ya. Jadi dibikin aman, nggak ngecek. Oke, /bintang. Nah, seperti ini aja. Kita coba lagi. Kita isi data lagi. Bismillah. Masih ada error apa lagi? Oh, masih ada ya. Kita refresh lagi coba. Harusnya sudah hilang errornya. Nah, errornya sudah ganti. Errornya jadi miss segment exception. Jadi karena kita input masukin ke data gitu, kita mesti daftarin kolom apa aja yang boleh kita masukkan. Jadi kita ke model usernya, user employee-nya. Kita di sini tambahin atribut protected as available. Kita tambahin ada name,
ada address, satu lagi ada pon. Kita tes lagi si data. Kita save. Nah, sudah nggak ada error nih. Lihat konsol sudah sukses. Sudah sukses dikirim. Tadi kita masukin nama Wafik ya. Coba kita search Wafik, ada nggak? Nah, sudah ada Wafik. Nah kan, kita sudah berhasil nge-save, tapi di sini belum ke-reset nih. Jadi kita habis nge-save, ini kolomnya nggak bersih. Kita bersihin aja deh ketika kita masukin data. Saya pengennya ini kolom bersih, jadi kita bikin bersih. Caranya gimana ya caranya ya? Oh, caranya kita bikin bersih. Sebentar. Nah, gini aja coba, bisa nggak ya? VM apa nih? Data name saya bikin bersih, address saya bikin bersih juga. Terus font saya bikin bersih juga. Oke, kita tes lagi. Wafik keren Jakarta. Ini phone numbernya, kita save. Ada error apa nih? Wah, kok masih token mismatch ya? Sebentar. API employee harusnya sudah normal ya, harusnya ya. 2 save. Nah, ini sudah bisa nih, sudah terkirim datanya, message-nya sudah sukses. Kita coba isi data lagi aja. Nah, ini kolomnya sudah bersih teman-teman, jadi kolomnya udah bersih nih. Kita masukin lagi misalkan Samsul Malang, phone number, kita save lagi. Nah, kita sudah sukses. Tadi masih nyangkut aja, kayak masih kita refresh lagi aja, karena sebenarnya kita sudah bikin exception ininya di sini. Harusnya kalau kita sudah masukin seperti ini, apapun yang berhubungan dengan root API /employee dia akan dibiarin token miss exceptionnya, jadi dibikin nggak dihitung, nggak di scan, itulah pokoknya. Kita coba masukin data lagi. Agus Jakarta, kita save lagi, kita sukses. Kita coba searching, sudah masuk datanya apa belum. Agus sudah masuk, Wafik sudah masuk, siapa lagi tadi ya, Samsul sudah masuk. Oke, kita sudah berhasil menambahkan data di tabel kita. Gampang kan teman-teman? Gampang lah. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa tanya lewat email saya atau bisa komen di bagian komen. Bantu share dan subscribe video ini, semoga bisa bermanfaat. Dadah.